Baik, mohon izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan teman-teman kalau misalkan mau off cam boleh. Ya, saya sudah memastikan bahwa saya ditemani oleh teman-teman semuanya. Mohon izin teman-teman semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran khususnya di praktik laboratorium keperawatan keluarga ya di semester genap ini. Saya izin untuk memberikan pengarahan, kemudian overview terkait dengan materi yang nantinya akan teman-teman kerjakan selama 5 hari ke depan. Terhitung mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian dilanjutkan di hari Senin dan Selasa di minggu depan. Oke, jadi ada dua materi yang ingin kami diskusikan dengan teman-teman semuanya dan beserta dengan dosen pengajar. Kebetulan saya sudah mengundang Bu Mimin, kemudian Bu Tiara dan Bu Eswanti serta Bu Umi. Yang saat ini kebetulan Bu Umi sedang ada kegiatan eh, pencarian mahasiswa. Jadi nanti kita akan berikan rekamannya. Dan harapannya nanti teman-teman semuanya bisa hadir karena ini menjadi salah satu kegiatan yang nantinya akan kita isikan presensinya ya mulai dari hari ini. Materi yang pertama nanti akan kami sampaikan terkait dengan skenario praktek yang nantinya akan diikuti oleh teman-teman semuanya. Ini perlu diketahui baik oleh mahasiswa maupun oleh tim pengajar. Sehingga nantinya ketika berjalan bersama-sama secara paralel, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sama ya antar satu kelas dengan kelas yang lainnya. Terus kemudian di materi yang kedua nanti saya akan memberikan overview terkait dengan asuhan keperawatan keluarga karena posisinya pada praktek klinik keperawatan keluarga praktek laboratorium keperawatan keluarga nanti kita akan fokus bagaimana membekali teman-teman untuk mampu melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan metode indoor and outdoor learning yang nantinya yang akan kita aplikasikan pada proses pembelajaran keperawatan keluarga ini. Oke, untuk yang pertama nanti akan saya berikan 3 file kepada si Pen yang nantinya akan dibantu di-share ke teman-teman kelasnya masing-masing. Ya, ada 3 file. File yang pertama adalah file yang jadwal. Ini nanti saya akan share filenya. Kemudian file yang kedua yaitu file buku panduan ya nanti akan saya kirimkan ke teman-teman semuanya juga. Kemudian yang ketiga yaitu file format dokumentasi asuhan keperawatan keluarga. Oke, untuk sesi yang pertama saya mohon izin untuk membahas terkait dengan skenario praktek kita. Apakah sudah muncul teman-teman di layar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, ini adalah skenario yang nantinya akan kita jalankan bersama-sama. Sebelumnya ini saya kontrak waktu, mudah-mudahan jam 10 selesai ya, karena tidak banyak yang saya sampaikan. Nah, hari ini di hari Senin tanggal 28 April 2025 harusnya jam 8 teman-teman ya mohon maaf tadi kami terlambat karena setiap Senin per 2 minggu kami ada pengajian pegawai sehingga tadi kami mengikuti pengajian terlebih dahulu baru bisa bergabung dengan teman-teman semuanya. Nah, di sini nanti di yang pertama kita akan diskusi terkait dengan overview ya dokumentasi asuhan keperawatan keluarga dan apersepsi praktek laboratorium keperawatan keluarga. Ya, nantinya ini akan menjadi bekal ketika nanti teman-teman benar-benar melakukan asuhan keperawatan pada keluarga kelolaan ketika di level profesi nurse. Kemudian nanti jam 10.30 sampai jam 16.30 karena setiap hari itu teman-teman itu mendapatkan jatah perkuliahan praktik lab itu selama berapa jam tuh? 8 jam ya, 8 jam setengah ya sesuai dengan yang diberikan oleh prodi 8 jam setengah ini istirahat dikurangi istirahat ya. Jadi nanti di jam 10.30 sampai jam 16.30 mohon diperhatikan bahwa teman-teman mohon setiap kelas dibagi menjadi 16 kelompok ya. Jadi satu kelas ada berapa ya jumlah mahasiswanya rata-rata? Di kelas A 41, 40-an, Pak. Pak. 40-an ya. Berarti satu kelompok mungkin ada sekitar 3 orang. Ya berarti ya 3 orang ya.
Kalau 3 kali 16 ada sekitar 48. Ya, 3 atau 2 orang lah maksudnya nanti. Kenapa saya tidak menggunakan sekelompok 12 orang? Nanti harapannya teman-teman mendapatkan pengalaman yang real untuk keperawatan keluarga ya. Karena mengevaluasi di kakak-kakak tingkatnya ketika sudah masuk di level profesi, banyak sekali yang tidak memahami bagaimana proses untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga yang mungkin akan berbeda dengan proses asuhan keperawatan di setting klinis ya. Karena kalau kita berbicara tentang keperawatan keluarga ini kayaknya susah-susah gampang, ya kan? Susah tapi kayaknya gampang, tapi gampang ternyata susah. Nah, itulah yang menjadi perhatian kenapa saya tidak membagi dalam jumlah yang besar. Oke, ada 16 kelompok, mohon nanti dikondisikan si pennya. Ya, kenapa saya bagi 16? Karena nanti setiap kelompok akan melakukan pengkajian kepada dua keluarga dengan tahap perkembangan keluarga yang berbeda-beda. Nah, harapannya kemarin ketika di sesi teori teman-teman sudah belajar apa saja tahap perkembangan keluarga. Ada 8 ya. Di sini sudah saya tuliskan. Jadi tahap yang pertama itu adalah keluarga pasangan baru. Tahap yang kedua itu adalah baru punya anak atau baru melahirkan anak. Kemudian tahap yang ketiga itu keluarga dengan anak pertama itu usia prasekolah ya, batita balita. Kemudian tahap keempat itu adalah keluarga dengan anak usia sekolah. Tahap kelima itu adalah keluarga dengan anak usia remaja. Tahap keenam itu adalah keluarga yang melepaskan anak dewasa muda. Tahap ketujuh itu keluarga dengan orang tua paruh baya. Dan tahap kedelapan itu keluarga lansia atau pensiunan. Nah, biasanya yang membedakan kalau yang lain sudah jelas ya, pasangan berarti baru menikah. Kemudian tahap kedua berarti baru punya anak. Tahap ketiga berarti punya anak tapi masih TK atau PAUD. Tahap keempat itu punya anak tapi usia sekolah. Usia sekolah itu berapa, Pak? Usia sekolah itu SD, kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian usia remaja itu yang berapa, Pak? Usia remaja itu adalah mulai dari dia kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Itu keluarga usia remaja. Keluarga dengan anak usia remaja. Kemudian tahap ke-6 itu yang dia punya anak berarti setelah SMA, mulai dari awal kuliah sampai dia menikah. Ya, karena kalau sudah menikah berarti si anaknya itu sudah punya anggota keluarga baru, sehingga dia membentuk keluarga baru. Intinya dari mulai awal kuliah sampai menikahkan anaknya, ya, sampai benar-benar eh, apa ya, melepaskan anak usia dewasanya. Kemudian yang agak menjadi rancu ini nanti adalah tahap ke-7 dan ke-8. Tahap ke-7 itu biasanya si orang tua ini ya, itu paruh baya. Paruh baya itu berapa? Berarti pralansia. Pralansia itu berapa? Pralansia itu 45 sampai 59 tahun. Tetapi posisinya di rumah itu sudah tidak ada anaknya yang tinggal serumah. Jadi intinya anaknya sudah mentas semuanya. Ya, jadi keluarga orang tua parubaya itu ketika si orang tua itu ada di rumah, ya kan, berdua atau salah satunya sudah meninggal, usia orang tua itu adalah 45 sampai 59 tahun, ya, entah dia masih bekerja, entah tidak, itu tidak masalah. Yang penting tadi kita pakai patokan usianya 45 sampai 59 tahun. Tetapi posisinya di rumah sudah tidak ada satupun anak yang bergabung di rumah itu. Mungkin sudah pada mentas semuanya, sudah punya keluarga baru semuanya. Nah, kalau tahap 8 itu yang lansia. Berarti si orang tua ini itu usianya lebih dari sama dengan 60 tahun. Atau dia posisinya sudah tidak bekerja atau pensiun ya. Dan sama, entah itu kedua orang tua ataupun salah satunya sudah meninggal. Dan posisinya sudah tidak ada anak yang tinggal dalam satu rumah. Ataupun kalau ada anak yang tinggal dalam satu rumah, itu anaknya sudah berkeluarga juga. Jadi sudah ada beda kakak. Ya, jadi patokan kalau di Indonesia itu kita pakai KK ya, kartu keluarga. Meskipun serumah itu ada 50 orang misalnya, kalau kakaknya itu ada 10 berarti di situ ada 10 keluarga. Jadi patokannya bukan rumah, tapi KK. Ya, untuk memudahkan teman-teman semuanya. Jadi nanti setiap kelompok wajib mencari.
2 keluarga yang oh bentar, ini karena cuman 40-an ya, saya edit saja lah, nanti kebanyakan. Berarti satu-satu saja lah. Satu, oh iya, dua ding. Kalau satu nanti tidak banyak pengalamannya. Ini sebetulnya tidak harus jauh-jauh nyarinya ya teman-teman ya. Kalau misalkan keluarga teman-teman sendiri masuk ke dalam kategori itu boleh dijadikan sebagai keluarga kelolaan yang nantinya kita kaji. Ya tidak perlu mencari sesuatu yang susah ya. Jadi silakan bisa dikondisikan. Jadi nanti pembagian keluarganya ada di samping sini ya. Ini masing-masing kelas. Masing-masing kelas ya. Jadi kelas A nanti ada 16 kelompok, kelas B ada 16 kelompok, kelas C ada 16 kelompok, kelas D ada 16 kelompok. Ya, karena untuk versi praktik lab ini disettingnya 4 kelas. Jadi monggo nanti bisa disesuaikan. Ya, jadi masing-masing kelas itu ada 16 kelompok yang akan nantinya melakukan pengkajian kepada keluarga. Nah, mulai dari jam 10.30 sampai jam 16.30 nanti, teman-teman silakan melakukan pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning atau studi lapangan. Terus saya ngapain Pak di luar kelas? Kalian mencari ya dua keluarga yang sudah disesuaikan pembagiannya di samping kanan kolom ini. Ya, nanti saya akan kirimkan ke teman-teman. Misalnya nih, kelompok satu dapatnya pasangan baru sama child bearing family. Oh, berarti nanti kalau saya kelompok satu, berarti saya akan mencari keluarga yang dia baru menikah sama keluarga yang baru punya anak atau lahiran. Ya, dari situ kalau sudah dapat keluarganya, silakan dari jam setengah 11 sampai jam setengah 5 nanti, teman-teman melakukan pengkajian saja. Ya, nanti saya akan jelaskan di materi yang sesi yang kedua. Apa itu pengkajiannya? Nanti ada formatnya. Formatnya tinggal kalian print. Nanti isiannya ditulis tangan. Ya, format pengkajiannya ditulis tangan. Terus kemudian untuk pembagiannya sudah ada. Jadi nanti di sini ya, skenario-nya silakan tugasnya ditulis. Nah, diperhatikan skenario tugasnya. Jadi masing-masing kelas mahasiswa dibagi menjadi 16 kelompok ya. Masing-masing mengkaji kelompok mengkaji keluarga nih sesuai dengan yang ada di sini. Ya, pembagiannya. Kemudian setelah dikaji, nanti teman-teman besok di hari Selasa teman-teman masih melakukan pembelajaran mandiri, tetapi posisinya di kampus. Terus besok saya ngapain, Pak? Kan? Nah, setelah kalian mendapatkan data pengkajian, ya dari jam 8 sampai jam 12.10, itu nanti silakan teman-teman menyusun apa diagnosis keperawatannya. Ya, ini saya tambahkan ya minimal 2 diagnosis keperawatan. Nah, di situ nanti silakan kelompok bekerja secara mandiri di lab keperawatan keluarga atau lab yang nantinya akan dibagi oleh tim laboratorium. Di situ teman-teman mengerjakan menyusun diagnosis keperawatannya apa sampai menyusun intervensinya. Intervensinya adalah intervensi keperawatan keluarga. Ya, jadi mungkin kemarin di kelas berapa ya saya sudah menyampaikan bahwa kita di level S1 itu kita ada di level 2 di mana kita mengelola dua individu yang memiliki masalah kesehatan. Ya, kalau level D3 itu satu individu. Kalau S1 atau profesi nurse itu dua individu. Ya, kalau nanti teman-teman kuliah di S2 ataupun nurse spesialis itu seluruh anggota keluarga dikelola. Kemudian nanti untuk dokumentasinya ini saya berikan diskon nanti untuk yang pengkajiannya tulis tangan ya karena kan teman-teman langsung mengisi di format pengkajian ya yang saya kasih. Kemudian nanti untuk diagnosis dan intervensinya boleh diketik. Jadi besok silakan teman-teman sudah membawa laptop per kelompoknya. Nah, ini monggo silakan kami akan tetap koordinasi dengan lab untuk menyiapkan ruangan
Ya, teman-teman mau mengerjakan di lab silakan, mau mengerjakan di kos-kosan silakan, mau mengerjakan di kafe silakan, mau mengerjakan di mall silakan. Ya, intinya di situ harus selesai ya di jam 12.10 untuk bisa menyelesaikan dua hasil pengkajian yang tadi tulis tangannya kemarin di hari ini, kemudian sama tugas untuk menyusun diagnosis dan intervensi keperawatan. Nanti di siangnya, ya di siangnya jam 1 sampai jam 4:30, itu teman-teman mempresentasikan hasil kerjaannya, hasil pengkajiannya sampai intervensinya. Ini ya, hasil pengkajiannya sampai intervensinya. Ya, yang kalian sudah kerjakan dari hari Senin sampai Selasa jam 12 siang. Ya. Nah, ini juga kondisional teman-teman. Ya, kalau misalkan memang mau luring, silakan nanti teman-teman koordinasi dengan dosennya masing-masing. Ini sudah saya bagi. Kelas A dengan Bu Umi, kelas B dengan Bu Tiara, kelas C dengan Bu Eswanti, dan kelas D dengan Bu Mimin. Nanti silakan kontak beliau-beliau. Kerso langsung presentasi di lab atau Zoom meeting. Monggo silakan. Saya tidak akan memaksa teman-teman untuk masuk di luring. Tetapi kalau dosennya kerso ya kita siapkan labnya. Atau misalkan kalian mau daring tetapi kumpul di lab juga monggo, nanti dosennya dari ruangan juga monggo, silakan, itu silakan koordinasi dengan dosennya masing-masing. Ya, kebetulan saya tidak masuk tim pengajar, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir kalau ada kesulitan atau kebingungan boleh kontak saya. Ya, atau kontak dosen pengajarnya masing-masing. Nah, kemudian setelah presentasi di hari Rabu, ya, Rabu dan Senin depan, Rabu sama Senin depan, teman-teman melakukan role play tindakan keperawatan dari apa yang sudah kalian rencanakan di intervensi keperawatan. Ya, jadi hari Rabu nanti kalian akan melakukan role play sesuai dengan tindakan yang kalian lakukan. Ini role play-nya di kampus, ya, tidak di keluarga. Karena secara aspek legal etik sebetulnya teman-teman belum boleh melakukan tindakan keperawatan ke klien. Karena kenapa? Belum punya SIM-nya, belum punya STR-nya. Jadi untuk mendapatkan pengalaman yang real hanya sebatas pengkajiannya saja. Ya, tetapi nanti untuk latihan role play, latihan tindakan keperawatan nanti akan dilakukan secara role play. Ya, hari Rabu dan hari Senin. Hari Rabu ini nanti berarti ada 16 kelompok yang tampil. Ya, disiapkan sebaik mungkin, ya kan, seniat mungkin, jangan ala kadarnya. Ya kan, biasakan melakukan sesuatu itu all out, ya kan, berikan yang terbaik. Ya, jadi di hari Rabu itu nanti kalian melakukan role play untuk tindakan keperawatan pada keluarga yang pertama. Kemudian hari Senin depan itu kalian melakukan role play untuk keluarga yang kedua. Ya, nanti kalau misalkan butuh alat berarti teman-teman silakan kontak laboratorium jika jika tersedia. Tetapi kalau tidak tersedia, silakan teman-teman bisa menyediakan alat-alatnya. Tidak perlu yang complicated, cari yang sederhana, tetapi itu benar-benar tindakan keperawatan yang mandiri atau terapeutik. Ya kan, terapi banyak sekali. Ya, terapi-terapi banyak banget. Ya, terapi komplementer. Ya, nanti kalau teman-teman kebingungan, saya kasih buku ajar yang terapi komplementer yang kemarin saya susun dengan tim. Ya, jadi teman-teman buat gambaran ya terapi komplementer untuk keperawatan. Kemudian nanti di hari Selasa depan teman-teman melakukan praktikum mandiri ya, tetapi tetap melakukan finishing untuk tugas tadi ya, tugas menulis askep ya, tugasnya menulis askep ya. Kalau pengkajian sama intervensi sampai intervensi kan sudah selesai pastinya, karena kenapa? Sudah dipresentasikan di sini di bagian presentasi kelompok. Ya, tetapi kalau nanti mau dilengkapi, boleh silakan. Ya, nanti dilengkapi di bagian lab mandiri. Sekaligus nanti juga melakukan dokumentasi untuk tindakan. Ya, jadi teman-teman jangan lupa meskipun di tindakan nanti itu sifatnya kok role play, eto-eto, tetapi tetap harus kita dokumentasikan. Ya, sampai evaluasi kita dokumentasikan. Makanya saat role play itu di sini saya tulis implementasi dan evaluasi, jangan lupa.
Ya, jangan sampai hanya implementasi tanpa kita melakukan evaluasi. Misalnya nih, ada anggota keluarga yang misalnya dia nyeri. Ya kan, kita ajarin misalnya autogenik atau ROP atau massase atau aromaterapi. Nah, itu jangan hanya memberikan intervensinya saja, tetapi teman-teman juga lakukan evaluasi meskipun nanti evaluasinya hanya sebatas evaluasi proses ya, karena kita tidak melakukan selama berhari-hari, cukup hanya melakukan evaluasi pada tindakan yang kita lakukan saat itu. Nah, di hari Selasa itu harapannya teman-teman sudah selesai sampai sore itu sudah harus mengumpulkan ke dosen pengajarnya masing-masing, ya. Kemudian meminta tanda tangan bahwa si tugas itu sudah diketahui oleh dosen pengajar. Nanti setelah dapat tanda tangannya di covernya, silakan teman-teman upload itu tugasnya di link yang sudah saya siapkan. Ya, masukkan ke masing-masing kelas. Ya, sudah saya siapkan. Nanti saya tunjukkan linknya. Ya, masukkan ke masing-masing kelas. Oke, itu untuk yang skenarionya. Oke, dari penjelasan ini adakah yang mau didiskusikan? Monggo silahkan. Pak Jojo, maaf Pak Jo. Kayaknya yang Oke, angkatan ini silakan. itu ada kelas E juga Pak Jo. Oke, tetapi kalau di setting labnya sampai D, Bu Tiara, seperti biasa. Sepertinya ada kelas yang di itu ya, ada kelas yang digabung ya kayaknya. Atau menawi bekasi supaya Pak, coba diingatkan terlebih dahulu. Oke, beberapa pengalaman di pembelajaran sebelumnya sudah pernah diingatkan, tapi memang dari lab sistemnya seperti itu. Jadi mungkin kayak kemarin pas kelas apa ya, Bu Tiara atau Bu Eswanti yang pernah pegang dua kelas sekaligus ya waktu lab agregat atau apa ya, saya lupa. Kemarin juga Iya Pak. ada gabung kelas juga di semester 6 ini, Pak. Ya, betul sekali. Sudah pernah saya sampaikan ke Prodi dan lab, ternyata saran saya mental, jadi nggak diterima. Tetap menggunakan sistem 4 kelas. Padahal dari awal saya sudah sampaikan bahwa kalau misalkan ada 5 kelas, ya Mbok ya dikasih 5 kelas. Nanti dosennya saja yang menyesuaikan, jadi disiapkan 5. Tetapi nggak tahu apakah pertimbangannya dari ruangannya yang tidak tersedia, sehingga tetap kekeh dengan 4 kelasnya sistemnya. Gitu nggih. Sementara nanti saya tampung dulu, saya sampaikan ke lab dan prodi. Nanti kalau misalkan ada tambahan, nanti saya masuk di kelas E gitu ya, kalau misalkan ada tambahan. Tapi kalau tidak, nanti mohon izin untuk bisa running sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan oleh laboratorium. Oke, silakan mahasiswa. Ayo jangan sampai bingung ya. Kebanyakan pas A persepsi nggak fokus, akhirnya pas running bingung. Yuk, skenario sebelum saya move to the others materials. Pak, permisi mau tanya. Oke, silakan. Itu atau Saya sebentar, apakah hanya saya yang tidak terdengar, teman-teman? kurang keras, Kak. Ya, kurang keras. Jelas Pak. Sudah nyaring, Pak. Oh, sudah nyaring. Coba diulangi lagi, Mbak, yang bertanya, Mbak. Oke. Mohon maaf. Oke. Nanti skenario itu dalam bentuk di video atau dalam bentuk Word nanti dalam teks gitu loh, Pak. Oke, skenario ya. Kalau nggak salah, saya nggak begitu jelas ya. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak membuat skenario, tetapi kita saat ini sedang membahas skenario praktek laboratorium. Jadi, di skenario yang pertama, teman-teman melakukan pengkajian. Ya, pengkajiannya nanti teman-teman silakan cukup melampirkan dokumentasinya. Ya, dokumentasinya. Tidak perlu di video untuk yang pengkajian ketika kalian ke keluarga. Ya, kapan kalian ke keluarga? Mulai dari nanti setengah 11 sampai setengah 5. Terus Pak, apakah saya harus di keluarga sampai setengah 5? Tidak. Nek wes bar, ya wes tidak perlu sampai setengah 5. Tapi kita tetap berikan perhitungan supaya teman-teman tetap terpenuhi SKS-nya itu sampai setengah 5 itu. Gitu ya. Nanti setelah mengisi dokumentasi,
Kemudian kalau bisa sih tidak perlu jauh-jauh nyari keluarganya, mungkin dua keluarga itu yang berdekatan saja, atau malah dalam satu rumah ada dua keluarga itu malah lebih bagus. Itu ya sesuai dengan pembagian yang ada di samping, kayak gitu. Kemudian nanti dari hasil pengkajian langsung dilanjutkan ke presentasi, ya kan, kemudian role play. Role play-nya tidak perlu teman-teman membuat skenario, ya kan, langsung aja bikin skenario di dalam pikiran teman-teman sendiri besok mau ngapain, kemudian disiapkan materinya, ya kan, disiapkan materinya, kemudian disiapkan medianya, langsung tampil seperti itu. Apakah bisa dipahami tadi yang bertanya atau ada yang sampaikan lagi? J, sampun Mbak, terima Oke, kasih. siap, sami-sami. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Nia, Yasinta. Untuk pembagian tugasnya itu tadi satu kelompok kan ada 2 tahap. G. Nah, itu untuk tahapan di setiap satu tahap itu 2 klien apa satu tahap satu klien, Pak? Satu tahap, satu klien ya. Jadi nanti ada dua klien. Ya, jadi misalnya nih, Nia sama Yasinta dapatnya kelompok 5. Oh, bodoh deh. Kelompok 4 misalnya. Nah, contohnya ini ya. Berarti nanti Nia dan Yasinta harus satu nyari keluarga yang orang tua parubaya. Tadi ya, patokannya dia sudah tidak ada anak yang tinggal di rumah atau dalam satu kakak. Tetapi usianya masih pralansia 45 sampai 59 tahun. Ya, kemudian keluarga lansia dan pensiunan berarti dia sudah tidak ada anggota keluarga yang dalam satu kakak selain mereka berdua yang jadi orang tua. Posisinya si orang tua itu sudah lansia lebih dari sama dengan 60 tahun, baik yang dia sudah pensiun ataupun yang belum pensiun. Jadi satu kelompok cuma dua keluarga dengan dua tahap perkembangan. Begitu ya, Yes atau Nia? Iya, Pak. Makasih. Oke, selanjutnya. Oke, sambil menunggu ya teman-teman ya. Kenapa sih kok banyak banget sih Pak tugasnya? Nah, inilah yang nantinya akan bisa membantu mengatrol nilai teman-teman yang biasanya UASnya dapatnya doremi, ya kan? Doremi fa lah ya, doremi fa sol, gitu kan? Sehingga nanti kalau saya hanya mengandalkan nilai UAS saja, biasanya setelah selesai UAS banyak yang japri saya untuk perbaikan nilai. Harapannya ini nanti yang keluarga semuanya dapat A. Yang penting praktikumnya benar-benar dilaksanakan dengan bagus supaya nanti bisa ngangkat nilainya. Ya. Jadi kalau misalkan ngangkat nilai UAS, kalau teman-teman mau perbaikan UAS, ya jalan satu-satunya harus remedi. Ya. Makanya nanti saya pengennya dengan praktek yang banyak banget ini, ya teman-teman bisa terangkat nilainya. Karena nilai role play 2 kali, saya akan nilai 2 kali, dapat 2 nilai. Kemudian presentasi akan dapat 1 nilai lagi. Terus kemudian teman-teman mengerjakan ASKEP 2 itu dapat nilai lagi. Jadi dari praktik ini teman-teman sudah dapat 5 nilai. Nanti saya sampaikan di akhir. Ya, seperti ini penilaiannya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kategori nilai yang disiapkan oleh sistem BAK itu nanti tidak banyak yang menguntungkan teman-teman. Makanya saya mencoba untuk gimana caranya nilai ini saya substitusi dengan yang ada di pengerjaannya. Nah, kayak gini ya. Contohnya nih, di praktik sudah muncul ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja saya ngambil kelas A. Sudah Sudah, muncul ya. Pak. Nah, contohnya gini nih. Di praktik itu seharusnya teman-teman itu nilainya berasal dari pretest, posttest, observasi project partisipasi sama laporan praktik. Di mana setiap item ini ada persentasenya, ya kan? Kalau pretest posttest saya yakin saya tidak akan bisa banyak berharap dari teman-teman. Mohon maaf bukan saya mengerdilkan tetapi pengalaman sebelumnya daripada nanti teman-teman repot sudah selesai mataku tapi kok masih harus perbaikan. Nah, kasihan juga ya kan? Text time kemudian energinya juga habis. Jadi mending saya substitusi. Jadi nanti di role play yang pertama ya, di role play yang pertama itu nanti saya akan nilaikan di observasi. Nah, di observasi ini nilainya cukup tinggi teman-teman 50%. Nah, nanti harapannya nilai nilai role play-nya juga tinggi sehingga bisa ngangkat, gitu kan. Kemudian aspek yang pertama yaitu nanti saya akan substitusikan di pretest.
Kemudian ASKEP yang kedua saya akan substitusikan di post test. Kemudian role play yang ketiga saya akan substitusikan di laporan praktek. Kemudian presentasi kelompok itu saya akan substitusikan di aktivitas partisipasi. Meskipun ini teori ya, tapi nggak masalah karena saya akan mencoba mencarikan yang presentasinya tinggi. Ya, terus kemudian nanti untuk, oh sorry, ini saya taruh di sini aja lah. Yang tinggi yang 40% aja ya. Nanti biar menguntungkan teman-teman. Ini karena kita sebagai pengajar harus transparan ya dalam penilaiannya. Sehingga kadang teman-teman ketika pengalaman saya menjadi koordinator banyak sekali dikomplain. Padahal kita itu punya komponen yang seperti ini. Ya, mungkin kalau di portal teman-teman nggak muncul nih komponen ini. Langsung aja hasilnya A, B, kemudian B gitu ya. Tetapi di kita seperti ini. Jadi kita setiap akhir mata kuliah harus mengisi ini. Ya, jadi nanti aktivitas partisipatif biasanya saya akan ambilkan dari presensi. Makanya harapannya tolong ya teman-teman, sebandel-bandelnya teman-teman tolonglah berangkat ya. Meskipun di dalam kelas cuma diem aja tolonglah berangkat ya karena itu akan mendapatkan presentasi yang cukup banyak ya. Kalau di sini 100 nanti saya akan langsung kasih ini 100 gini ya tanpa saya kurangi ya. Kemudian tadi yang presentasi kelompok ketika ketika di lab itu saya akan substitusikan di proyek ya. Kemudian kalau yang ini teman-teman saya tidak bisa bantu ya. Ini nasibnya ada di teman-teman ya. Jadi nanti biasanya nilai UAS sama UTS saya akan samakan ya dari nilai UAS. Nek UAS-nya 90 berarti tak kasih UTS-nya juga 90. Ya, karena kalau saya kasih UTS juga teman-teman akan berteriak ya kan. Udah UTS, ada UAS, ngerjain ASKEP, 2 lagi, suruh role play ya kan. Kemudian pengajian keluarga, wah kayak menti ya. Itu yang nanti akan kita pertimbangkan. Ya, jadi ini untuk penilaiannya. Oke, dari segi skenario tadi ada yang mau tanyakan lagi atau tidak? Atau cukup paham? Oke, paham ya? Oke, sekarang dari segi penilaian, teman-teman ada yang mau melobi nggak? Atau mau menego nggak? Dari substitusi yang saya berikan. Ini berat loh teman-teman, mahasiswa menego. Ya, boleh lobby. Pak, boleh nggak Pak yang itu janganlah ditaruh di itu, tapi di sini gitu. Monggo silakan. Misalnya role play 2, boleh nggak Pak ditaruhnya di aktivitas partisipasi? Boleh, silakan kalau teman-teman mau. Nanti berarti laporan prakteknya saya ambilnya dari presensi. Tetapi kan kalau dari presensi kan akan lebih tinggi kan nilainya. Makanya kenapa saya taruhnya di 35%. Karena teman-teman akan mengatrol nilai yang lebih tinggi ketika dapat misalnya nih presensi 100%. Ketika 30% aja itu udah ngangkat banget presensinya. Gitu. Gimana? Setuju teman-teman? Deal? Ngikut aja, Pak. Ikut aja, oke. Ya, intinya saya sudah menyeting sedemikian rupa sehingga menguntungkan teman-teman semuanya. Ya, gitu. Karena kan saya ini nggak pulaan ya, jadi ngapain saya irit-irit ya. Pokoknya intinya ini yang nantinya akan muncul di portal teman-teman yang secara general dapat AB atau A. Ya, harapannya sih minimal AB. Ya, pengalaman di kakak tingkatmu biasanya saya nggak pernah tuh nilai D, kecuali memang dia nggak pernah berangkat sama sekali. Ya kan, nggak pernah berangkat sama sekali. Terus kemudian, terus gimana Pak nanti kalau nggak berangkat, ya kan? Kalau nggak berangkat, ya ketika praktik nih, nanti di monitor Bu Tiara, Bu Mimin, Bu Eswanti, kalau tidak berangkat, misalnya nih di pengkajian nggak berangkat nih, nggak ikut bantuin teman-teman, makanya saya harus ada bukti dokumentasi. Kalau di situ ada 3 orang, 4 orang, tolong fotonya 4 orang. Ya kalau nggak berangkat, saya sakit, entah ada keperluan keluarga, dia harus mengkaji sendiri, cari keluarga sendiri. Berapa Pak keluarganya? 2, sesuai dengan jumlah keluarga yang harus dikaji oleh kelompok. Kalau dia nggak berangkat di pengkajian. Ya. Kemudian dia nggak berangkat di presentasi, Pak, dia mempresentasikan sendiri. Ya kan? Jadi setiap nilai harus ada. Terus kalau dia nggak role play, nggak berangkat pas role play,
dia harus meroleplaykan apa yang diroleplaykan oleh kelompok dalam bentuk video direkam. Karena nggak mungkin saya nungguin 1-2 orang untuk roleplay. Ya itu kalau nggak berangkat. Baik itu sakit maupun izin untuk memperoleh nilai. Ya, tetapi kalau kalian mengikhlaskan untuk tidak dapat nilai itu, ya silakan tidak masalah. Saya tidak akan memaksakan kalau nggak berangkat berarti saya boleh nggak Pak nggak usah ngerjain tugas. Boleh, tetapi saya tidak akan memberikan nilai itu. Ya, jadi kita fair. Itu ya, itu kompensasi. Jadi silakan nanti langsung kontak ke pembimbingnya, karena nanti nilai ini akan dinilai oleh pembimbingnya. Nanti nilai ini akan saya tangkap terakhir dan saya akan coba analisis ya, kira-kira mana yang kurang dari mahasiswa yang kurang. Oke, begitu clear untuk yang skenario sama yang presensi. Sorry, untuk nilai clear ya, untuk mata kuliah ini ya. Oke, kemudian yang terakhir untuk dokumentasi yang nantinya akan kalian gunakan, nanti saya akan share juga ke sipen-sipennya. Tidak perlu menulis atau mengetik lagi ya. Ini ada 2 versi teman-teman, versi panjang ya, pengkajian versi panjang maksudnya. Yang ini banyak nanti. Ini nanti penjelasan dari masing-masing item apa yang saya tanyakan ada di buku panduan. Silakan baca buku panduan dulu. Ya kan, misalnya nih, kalau saya mau nanya keadaan kesehatan keluarga, ini saya nanyanya apa ya? Nanti kalian baca di buku panduan. Oke, saya tampilkan saja lah buku panduannya, contoh saja sebagai trigger ke teman-teman semuanya. Oke, saya cari dulu buku panduannya yang sudah saya susun. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Oke, nah kalau misalkan saya tuliskan itemnya di format kayaknya terlalu banyak ya. Atau nanti formatnya teman-teman juga bisa diambil di buku panduan. Ini contohnya nih. Oh, saya pengen. Nah, nih ya. Setiap item pertanyaan sudah saya berikan penjelasannya. Misalnya ini agama. Nah, ini nggak usah. Itu gampang ya. Yang agak susah itu coba kita lihat yang tadi. Yang keadaan kesehatan. Oh, berarti kalau saya nanya di item keadaan kesehatan keluarga, berarti saya harus menanyakan KU-nya pada masing-masing anggota keluarga. Ya, misalnya dalam satu kakak kok ada 3 keluarga, semuanya harus kita tanyakan teman-teman itulah keperawatan keluarga. Ingat, ya, mungkin kemarin yang sudah kuliah luring dengan saya tentang askep keluarga itu jangan sampai kita mempersepsikan itu semacam kayak kita sedang melakukan askep KMB tapi di rumah itu bukan. Ya, keluarga itu bukan setting untuk melakukan asuhan keperawatan, tetapi pendekatan yang kita lakukan. Ya, jangan sampai nanti ketika kita kok memberikan askep ke keluarga, kita hanya melakukan pengkajian pada satu anggota keluarga yang sakit saja tidak. Kalau itu levelnya level D3 keperawatan. Nah, ini karena profesi nurse, jadi nanti seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam satu kakak itu harus kalian kaji. Ya, gampang. Itu contohnya. Ya, ini setiap item teman-teman boleh dibaca ya. Apa yang saya tanyakan? Pola komunikasi. Oh, berarti saya tanyakan cara komunikasinya terbuka atau tertutup gitu ya. Kemudian saya pengen tahu fungsi afektif. Ya, bagaimana dukungan keluarga, kehangatan gitu kan, saling menghargai, kebersamaan gitu kan. Kemudian gambaran diri. Nah, itulah yang ditanyakan ke keluarga. Nanti teman-teman sebisa mungkin menggunakan kalimat yang sangat-sangat bisa dipahami oleh keluarga. Jangan sampai kayak gini, Pak, coba Pak ceritakan gambaran diri keluarga Anda gimana. Bingung ya si keluarga menjawab. Ya, ini kan definisi untuk kita sebagai akademisi ya, di level akademik. Tetapi nanti ketika menanyakan ke keluarga, tolong ditanyakan yang seteknis mungkin. Dari istilah yang tidak
sulit. Oke, itu untuk dokumentasi. Saya coba overview dulu secara singkat. Jadi saya sudah berbicara tentang format panjang ya. Format panjang nanti untuk dokumentasinya saya kasih Word. Nanti biar teman-teman gampang untuk mengedit. Nah, di versi panjang ini teman-teman kalau ini gampang ya, clear ya, identitas keluarga silakan tinggal ditulis ya. Kalau di situ kok kakaknya ibu ya berarti ibu. Kalau kakaknya bapak ya berarti bapaknya. Data umum, kemudian tipe keluarga, kemudian suku bangsa, agama, status sosial ekonomi, itu biasanya berkaitan dengan pendapatan dan pekerjaan, aktivitas rekreasi keluarga. Apa sih yang dilakukan keluarga ketika waktu luang? Atau piknik. Tetapi pikniknya nggak perlu yang ketika harus naik bis gitu ya, kemudian keluar kota atau enggak. Ya. Intinya rekreasi yang dilakukan oleh keluarga. Tadi hanya makan bersama di kebun belakang, nah itu sudah masuk ke rekreasi. Kemudian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Nah ini nanti tolong dijelaskan. Tadi teman-teman sudah mendapatkan pembagian perkembangan keluarga. Nanti disesuaikan dengan bagiannya. Kemudian di tahap itu ada tahap perkembangan keluarga saat ini apa, kemudian yang belum terpenuhi apa, ya, kemudian riwayat keluarga inti itu seperti apa. Nanti penjelasannya ada di buku panduan. Pola kesehatan keluarga, keadaan kesehatan, kebersihan perorangan, penyakit yang dialami oleh anggota keluarga, kalau lebih dari satu, boleh kita tuliskan semuanya. Karena ingat, pendekatannya adalah keluarga. Kita tidak hanya mengelola satu orang di dalam keluarga itu. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Ya, riwayat penyakit sekarang, kemudian penyakit yang diturunkan oleh keluarga, penyakit kronis atau menular, kemudian apakah ada anggota keluarga yang mohon maaf cacat atau disabilitas. Kemudian pengkajian lingkungan, karakteristik rumah. Kita gambarkan denah rumahnya, pembuangan air kotornya kemana, pembuangan sampahnya kemana, sanitasinya gimana, bersih atau kotor, sumber pencemaran ada atau tidak, sumber air minumnya ada atau tidak, jambannya itu bagaimana, ya. Kemudian karakteristik tetangga, ya kan? Ini adem ayem, tentrem atau suka pada gibah gitu kan, atau misalkan dia suka konflik, kita ceritakan. Mobilitas geografis keluarga, sistem pendukung keluarga. Kemudian yang di F kita tanya struktur keluarga, ya. Pola komunikasinya bagaimana, struktur dan kekuatan keluarganya bagaimana, struktur perannya bagaimana. Kemudian nilai atau norma keluarga. Ya ada fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi. Ya, nanti teman-teman ceritakan, terpenuhi nggak fungsi-fungsi itu? Terjalankan nggak fungsi-fungsi itu? Kemudian stres dan coping keluarga. Stresor jangka panjang pendeknya, kemudian coping mekanismenya, strategi adaptasinya, kita ceritakan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik, kita harus menceritakan atau kita menuliskan seluruh anggota keluarganya. Ya, seluruh anggota keluarganya. Kemudian harapan ini teman-teman hanya contoh, nanti mau dibikin head to boleh, mau dibikin per sistem boleh, tetapi ini contohnya adalah per sistem. Kemudian harapan keluarga. Harapan keluarga itu nanti diceritakan. Nah, itu versi panjangnya ya. Jadi kalau versi panjangnya nanti teman-teman akan lebih banyak bercerita atau mengisinya dalam bentuk narasi. Tetapi kalau versi pendeknya ini adalah yang checklist. Terus Pak, ini apakah setiap keluarga pakai dua? Tidak. Tadi keluarga kelolaan yang pertama pakai versi panjang, keluarga kelolaan yang kedua pakainya versi pendek. Ya, jadi nanti teman-teman akan membuat satu versi panjang untuk keluarga satu, kemudian versi pendek untuk keluarga yang kedua. Terus Pak, nanti yang dipresentasikan yang mana? Salah satu saja yang versi panjang. Ya, tapi yang dikerjakan tetap dua karena tadi dapat nilainya 2. Nah, kalau ini cukup dituliskan teman-teman puskesmasnya apa, nanti sesuaikan ya. Saya nggak tahu nanti teman-teman ambil datanya di mana.
Ya, nanti disesuaikan dia di bawah puskesmas mana. Nah, ini kemarin salah satu oleh-oleh ketika saya ikut workshop Perkesmas. Jadi format pendek ini kita kembangkan untuk puskesmas. Ya, jadi puskesmas itu kan ada ya nanti kalau teman-teman yang bekerja di puskesmas dan kebetulan menjadi perkesmas atau perawat kesehatan masyarakat, itu tugasnya seperti ini. Ya, malah satu orang. Jadi kalian nanti akan melakukan visit ke keluarga, pengelolaan asuhan kepada keluarga menggunakan versi yang pendek. Ya, karena kalau panjang nanti kesian perawatnya di puskesmas nanti nggak bisa mengerjakan yang lain. Terus kemudian nanti tinggal diceklis ya teman-teman ya, diisi sesuai yang kondisinya. Ya, ada daftar anggota keluarga, kemudian tipe keluarga, tahap perkembangan keluarga saat ini hampir sama sebetulnya. Kemudian tugas perkembangannya belum terpenuhi, ya. Kemudian secara biologis, kebersihan keluarga, penyakit yang dialami, penyakit kronis, kecacatan, pola makan, kemudian pola istirahat, kemudian apakah menggunakan KB, ya akseptor KB, kemudian keadaan emosionalnya atau mentalnya, bagaimana coping keluarganya, kebiasaan buruk, misalnya merokok, minuman keras, gitu kan, kemudian begadang dan sebagainya. Rekreasi, pola komunikasi keluarga, terus kemudian pengambilan keputusan, peran informal. Ya, kemudian selanjutnya sosial ekonomi hubungan dengan orang lain, ya hubungan dengan orang lain, kemudian kegiatan organisasi sosial, ya, kemudian keadaan ekonominya, kemudian spiritual kulturalnya, ketaatan beribadahnya, keyakinan tentang kesehatannya, nilai dan norma. Tradisi yang mempengaruhi kesehatan, misalnya ada mitos-mitos yang mempengaruhi kesehatannya. Kemudian lingkungan rumahnya, kebersihan kerapiannya, tinggal dicek ke checklist. Penerangan sinar mataharinya, ventilasinya, jambannya, sumber dan air dan kualitas airnya, kemudian pemanfaatan halaman, pembuangan air kotor sampai ke pembuangan sampah dan sumber pencemaran. Nah, nanti untuk yang pengkajian individu, teman-teman silakan menggunakan format 1B. Ya, kalau dia ada 2 ya kita ngisinya 2 kali. Ya, apa yang kita kaji? Nama, alamat, status perkawinan, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, agamanya, pendidikan terakhir, pekerjaan, suku bangsa, informasi khusus kalau misalkan ada beberapa yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian ini khusus balita. Ya, nanti kalau misalkan kok nggak dapet atau nggak ada anak balitanya di situ, ya berarti nggak perlu kita kaji. Nggak perlu kita isi, tinggal dicoret. Kemudian khusus wanita subur ini kalau ada wanita subur di keluarganya. Kalau nggak ada, nggak perlu kita isi. Ya. Kemudian yang poin 4, trauma 4, biologis. Bagaimana pola makannya, pola minumnya, pola tidurnya, kemudian eliminasinya, aktivitas keluarganya, rekreasinya. Jadi hampir sama dengan yang versi panjang. Kemudian psikologisnya, keadaan emosinya, kemudian hubungan antar keluarga, ya kan, antar anggota keluarga, hubungan dengan orang lain, kemudian spiritual kulturalnya, apakah melaksanakan ibadah, kemudian bagaimana keyakinan tentang kesehatannya. Ya, pemeriksaan fisik, ini nanti per orang ya teman-teman ya, per orang. Ya, per orang untuk pemeriksaan fisiknya. Ya, sama seperti tadi. Kalau ini lebih lebih apa ya, lebih singkat dibandingkan tadi. Ya, ini kalau nggak ada, tidak perlu kita isi, tinggal dicoret aja dikasih strip. Nah, nanti kemudian teman-teman seharusnya ini juga kemarin sudah disampaikan waktu teori ya terkait dengan keluarga mandiri. Nanti teman-teman tentukan apakah dia masuknya ke keluarga mandiri 1, ya ini ya, kalau kriteria 1 dan 2 terpenuhi. Ya, misalnya nanti teman-teman identifikasi, ini patokannya pakai ini. Ya, kalau dia menerima petugas, caranya gimana Pak? Nah, ketika kita datang dia nerima. Ya, kemudian menerima Yankes atau pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Itu berarti dia baru kemandirian 1.
Tapi kalau dari 2 itu ditambah dia sudah bisa mengidentifikasi masalahnya dengan benar, oh iya Mbak, Mas saya itu tekanan darah tinggi. Nah, berarti dia sudah masuk tambahan 1. Ya, poin ketiga terpenuhi. Kemudian dia sudah ke puskesmas untuk berobat, untuk screening, berarti poin 4 terpenuhi. Kemudian di rumah juga dia sudah melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti poin 5 terpenuhi. Kalau dari poin 1 sampai 5 terpenuhi, berarti dia kemandirian yang kedua. Nah, selanjutnya di 5 tadi ditambah ketika dia sudah bisa melakukan pencegahan. Contohnya gini, ya kan? Saya punya riwayat hipertensi. Saya sudah mampu mengelola makanan saya olahraga, ya kan? Kemudian saya eh, manajemen stres misalnya. Oh, saya tidak begadang misalnya. Itu sudah melakukan prevensi secara aktif. Itu kalau tadi poin 5 ditambah 6, berarti dia kemandirian yang ketiga. Nah, kalau misalkan dia sudah apa ya, sudah mengikuti semuanya, ya sampai ke 7, sampai dia itu melakukan promosi ke orang lain untuk bisa mengasih tahu ini loh kamu harus seperti itu. Ya kan, jangan ini, jangan itu. Nah, itu bisa sampai di tindakan promotif yang ketujuh. Itu ya, ketujuh. Berarti sudah di kemandirian yang keempat. Nanti tinggal kalian kasih warna. Misalnya, oh dia sudah semuanya nih. Tinggal dikasih warna seperti ini. Genogramnya digambar sama seperti tadi di atas ya. Nah, rumahnya juga sama. Sesederhana mungkin. Nah, kemudian analisis data. Ya, nanti sama seperti yang kemarin, ya, yang teman-teman lakukan di setting klinis, KMB, anak, maternitas. Kemudian nanti harus ada prioritas masalah. Makanya kenapa tadi saya meminta teman-teman untuk mengangkat minimal 2 diagnosis, biar teman-teman bisa belajar bagaimana cara melakukan scoring untuk menentukan masalah mana yang paling prioritas menggunakan skala prioritas. Kemudian tuliskan diagnosis keperawatannya, kemudian intervensinya. Nah, dari sini untuk yang besok siang, dari siang ini sampai besok siang, yang dikerjakan sampai sini, teman-teman. Ya, tolong berbagi dengan anggota kelompoknya. Ya, tolong benar-benar semua anggota mengerjakan. Ya, jadi jangan ada yang gandul karena posisinya ini tugasnya cukup lumayan banyak. Kemudian implementasi dan evaluasi baru kalian dokumentasikan di hari Selasa depan saat melengkapi. Tetapi melakukan implementasi dan evaluasinya itu dilakukan saat role play. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan yang seperti di KMB ataupun yang lain. Nah, inilah yang menjadi senjata teman-teman ketika mengkaji anggota keluarga. Jadi sekali lagi, untuk keluarga kelolaan 1 menggunakan versi panjang, untuk keluarga kelolaan yang kedua menggunakan versi yang pendek. Untuk presentasi, silakan kalian tuliskan sampai di intervensi. Untuk Selasa depan, baru nanti dilengkapi dengan implementasi dan evaluasi. Oke, terkait dengan overview materi ASKEP atau dokumentasi asuhan keperawatan keluarga, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk format pengkajian sampai evaluasi ini? Monggo silakan, teman-teman mahasiswa atau dari Pak. Oke, silakan. Berarti ini di print dulu terus ditulis tangan ngoten nggih, Pak? Ya, untuk pengkajiannya ya, Nggih, nggih. pengkajiannya. Kalau untuk yang ini, yang dari diagnosis, dari analisis data, ini teman-teman langsung ketik aja di sini. Nah, ini nih. Langsung diketik di sini. Ya, langsung nanti saya kasih Word langsung diketik di sini. Nanti biar cepat, nggak perlu ditulis. Ya, jadi untuk pengkajian silakan di print, langsung ditulis di situ. Karena nanti kalau teman-teman nggak langsung nulis di situ, nanti malah nggak kegarap gitu. Jadi kalian sambil pengkajian sambil mengisi. Jadi selesai pengajian sebetulnya sudah selesai nih format pengkajiannya, sudah terisi. Nanti kalau sudah selesai besok pagi baru kalian secara kelompok kerjain yang mulai dari sini sampai
sini. Ya, sampai intervensi. Nah, sampai sini. Itu minimal 2 diagnosis, kemudian dipresentasikan. Terus Pak kan tadi yang atas ditulis tangan ya Pak. Nah nanti pas presentasi yang atas pengajian teman-teman boleh di-scan. Ya, jadi pas presentasi dengan dosen itu yang atas scanan, yang diagnosis sampai intervensi itu yang diketik. Tetapi apa ya, di merger dalam satu file ya, atau dalam satu tampilan sehingga tidak terputus. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk, yang lainnya. Masih ada 4 menit lagi. Permisi Pak Jojo, izin G. itu untuk Pak, izin bertanya. rank-rankan dari pembagian kelas dari Pak Jojo itu kan berbeda sama yang sudah di share Bu Veda kemarin. G. Kelas yang digabung itu ternyata kelas A sama kelas B. Nah, ini kelas E nanti ikut jadwal dari Bu Veda atau gimana ya Pak? Oke. Berarti yang digabung A sama B ya, dari Bu Vida Iya, ya. Pak. Oke. Bentar. A sama B itu berapa mahasiswa ya? Berarti kalau di total. Yang kelas A berapa ya? Kok ini? Sorry. Oh, 45 mahasiswa, Pak. 45. Yang B? 43. 43. Berarti 80 berapa tuh? 8 ya. Ya, gak apa-apa lah. Kita ngikutin dari Bu Vida aja. Saya edit dulu ya nanti biar nggak bingung. Ya. Saya pakai versi kelas yang real ya. Soalnya kalau di lab itu pakainya kelas A, B, C. Ini aja lah ya. Ini berarti A sama B. A sama B, kemudian ini yang C, ini D, ini E. Gini ya? Betul? Betul, Pak. Oke, biar nggak bingung ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil saya ngedit. Oke, ya, sudah semua ya. A, B, C. Oke, ada lagi atau cukup teman-teman? Cukup ya? Pokoknya nanti kalau bingung boleh kontak dosen pembimbingnya, boleh kontak saya ya. Silakan japri saya. Saya standby untuk bisa merespon teman-teman semuanya. Nah, setelah ini langsung saya kirimkan 3 file. Ada file untuk skenarionya, kemudian file untuk buku panduannya, dan file untuk format dokumentasinya. Oke, cukup teman-teman? Nanti rekamannya ini saya kasih ke si pennya. Nanti kalau bingung untuk bisa melihat kembali bagaimana proses apersepsinya atau kesepakatan kita nanti bisa lihat di rekaman ini. Oke, cukup kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Mohon izin Bapak Ibu, oh nggak ada Bapak nih. Ibu-ibu dosen, Bu Tiara, Bu Eswanti, Bu Mimin, dan Bu Umi yang tidak bisa hadir. Mohon untuk hari ini dibantu membuatkan presensi, nggih. Nanti silakan si Pen bisa menghubungi dosennya masing-masing untuk meminta presensi. Jadi mulai dari jam sekarang sampai besok jam 12 teman-teman melakukan pembelajaran outdoor ya di luar ruangan. Ya, nanti bertemu dengan dosennya lagi besok jam
jam 1, sorry, jam 1. Oke, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari koordinator. Mudah-mudahan pembelajaran ini meskipun dirasa berat, mudah-mudahan bisa nempel dan nanti bisa menjadi bekal ketika teman-teman masuk di dunia profesi nurse dan tidak terpuntal-puntal seperti kakak tingkatnya. Ya kan sudah ada gambaran ketika S1. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Jojo. Oke, sami-sami. Matur suwun Bu Tiara, Bu Eswanti, dan Bu Mimin yang sudah bergabung. Saya izin end meeting ya. Nggih, Pak Jojo.